Selama masa perang saudara, budak hitam dari selatan melarikan diri ke utara. Orang utara memberi tempat pengungsian kepada mereka dan menganggap mereka adalah harta rampasan perang. Selama perang saudara pada bulan April 1865, ketika perpustakaan Alabama terbakar, seorang pelanggan perpustakaan menyelamatkan sebuah buku. Ia memeluk erat buku itu dan berlari keluar. Tentara mengambil buku itu dan buku itu adalah Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Inggris. Diperkirakan 7.000 buku terbakar saat perpustakaan itu terbakar. Tapi satu-satunya buku yang selamat hingga saat ini adalah kitab suci Islam, Al-Quran. Bukankah ini suatu mukjizat? Sekarang umurnya lebih dari 150 tahun, kitab suci agama Islam itu disimpan dalam perpustakaan Alabama sebagai saksi perang saudara Amerika. Mari kita lihat kitab tersebut di universitas. Dia terlindungi dengan baik oleh sampulnya. Buku itu sendiri tersimpan dalam sebuah kotak. Al-Quran ini ditemukan di Philadelphia pada tahun 1853. Anda bisa melihat tulisan tangan yang dibuat oleh staf perpustakaan. Ini adalah satu-satunya buku yang selamat. Terima kasih kepada Universitas Alabama yang menyimpan warisan ini. Namun akhir perang semakin dekat. Para kerabat sekalian, ayah kita telah membawa kita ke benua baru ini dengan penuh kebebasan. Dan bahwa semua manusia diciptakan sama. Tapi sekarang kita terlibat dalam perang saudara yang lama dan melelahkan. Bintang dari negara persatuan ini mulai menegakkan emansipasi. Presiden Amerika Abraham Lincoln melihat ini sebagai peluang untuk mendeklarasikan persamaan hak bagi budak dan meningkatkan moral para budak pejuang. Pada bulan September 22, 1862, dia mengumumkan deklarasi emansipasi bahwa semua orang diciptakan setara dan dinyatakan bahwa budak seharusnya dinyatakan bebas dan selamanya bebas. Dengan adanya proklamasi persamaan hak, staf Lincoln membuat undang-undang untuk merekrut budak yang telah bebas sebagai tentara Amerika. Perlu diingat bahwa penghapusan perbudakan bukan tujuan utama perang saudara. Namun pikiran itu ada dalam hati dan pikiran orang-orang seperti Abraham Lincoln. Tentara kulit hitam dikelola dalam perang saudara. Setelah deklarasi persamaan hak, Joseph Brown, tentara berkulit hitam, merekrut budak hitam dari Carolina Utara pada tahun 1863. Dia mengatakan, dalam diriku hanya ada satu pertanyaan, yaitu hidup dan mati, dan aku akan mengorbankan apapun untuk membayar kemerdekaanku. Para budak sadar bahwa perang emansipasi telah datang. Mereka berebut untuk mengucapkan terima kasih. Lincoln berkata, "Temanku yang malang, kalian telah bebas, bebas seperti udara. Kebebasan adalah hak asasi kalian. Tuhan memberikannya kepada kalian seperti Ia memberikan pada yang lainnya. Dan adalah sebuah dosa, hak kalian dirampas selama bertahun-tahun. Tapi kalian harus berusaha menerima hadiah ini. Pelajari hukum dan patuhilah. Patuhilah perintah Tuhan dan bersyukurlah padanya karena telah memberikan kemerdekaan itu pada kalian. Kalian berhutang padanya." Perang berlangsung selama 4 tahun, menewaskan ratusan ribu orang dan menghabiskan miliaran dolar. Kemenangan diperoleh oleh Union di bawah pimpinan Lincoln dan Green Sherman. Mereka seharusnya diberi hormat karena keberaniannya. Kemenangan datang untuk kemerdekaan manusia. Negeri ini kembali menemukan harga diri manusia yang telah hilang selama bertahun-tahun. Budak Afrika kini menjadi orang Afrika Amerika yang memiliki hak yang sama dengan orang lain. Mereka tidak lagi menjadi milik orang lain. Tidak ada yang menangkap mereka jika mereka membuat masalah. Mereka tidak lagi dicambuk dan disiksa oleh majikan mereka. Mereka sudah bebas. Budak Muslim menemukan arti baru dari kemerdekaan. Karena Islam telah memberikan persamaan hak sebelumnya di Afrika.
Kemerdekaan itu telah dirampas dari mereka selama masa perbudakan. Tapi mereka memaafkan semuanya, karena dalam Islam, Allah menyayangi orang yang memaafkan. Budak yang merdeka mulai melihat kembali ke belakang, melihat apa saja yang menjadi warisan bagi mereka. Pada budak Muslim mulai melihat cahaya yang menerangi mereka dari belakang. Ini adalah warisan mereka. Namun setelah perbudakan selama 300 tahun pada budak Muslim, tidak dapat berhubungan kembali dengan dunia Islam di luar daerah perbudakan mereka. Semangat itu tetap hidup dalam hati mereka, diteruskan dari generasi ke generasi. Tetap ada dalam hati mereka sebagai bagian dari sistem, cara berpikir, dan budaya. Generasi mereka yang berikutnya kehilangan hal detail yang berkaitan dengan agama Islam. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menghidupkan kembali warisan itu. Orang Afrika Amerika yang telah bebas ini mencari pemimpin yang dapat melekatkan mereka kepada Islam lagi. Ada kesempatan untuk tugas ini. Dibutuhkan pemimpin yang datang, yang mengungkapkan ideologi mereka, dan melakukan apapun untuk menginspirasi mereka. Tujuannya adalah memberikan identitas baru pada orang Afrika Amerika yang mental, ekonomi, dan nilai spiritualnya terpasung dan tertekan selama masa perbudakan 300 tahun. Gerakan berikutnya untuk mencapai tujuan ini adalah gerakan kaum Moor dengan Zion Temple of America-nya. Mereka menghubungkan kaum kulit hitam dengan Maroko. Mereka dinamakan kaum Moor karena nama ini diberikan oleh kaum Kristen Spanyol pada kaum Muslim di Spanyol. Nama ini diberikan akibat ditaklukannya Muslim di Spanyol. Ali menulis sendiri Quran dan menyatakan bahwa ini berasal dari Tuhan dan bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Dia juga menyatakan diri sebagai seorang nabi. Namun Quran itu sangat berbeda dengan Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zion Temple kaum Moor mencampurkan ajaran Islam, Kristen, nasionalisme, sufisme, dan filosofi timur. Walau Ali sukses memberikan identitas bagi para orang hitam di Amerika dan menyatakan sebagai warga negara Amerika, dan ajakan untuk kembali ke Afrika tidak diteruskan. Catatan di Carolina menyatakan, Zion Temple of America oleh kaum Moor memiliki kekuatan yang berasal dari Quran, dari Nabi Muhammad, dan ingin mendapatkan kebenaran Nabi Allah di Amerika. Tujuannya adalah membentuk ajaran Nabi Muhammad di Amerika. Ali meninggal pada tahun 1929. Pada penghujung 1920-an, Zion Temple kehilangan kekuatannya. Tujuan Elijah Muhammad adalah meningkatkan status standar sosial, ekonomi, dan pendidikan mereka di Amerika. Dia mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk orang hitam. Dia menjadi reformis sosial dan budaya, dan mendapat julukan penyampai pesan dari Tuhan. Dalam masyarakat yang terkucil ini, tujuannya adalah menghapuskan inferioritas kaum kulit hitam. Gerakan kaum Muslim kulit putih mulai menggoyahkan kekuasaan sosial, politik, dan ekonomi kaum kulit putih. Banyak masjid kaum Islam dibangun di seluruh negeri. Gerakan ini tentu saja memberikan identitas baru bagi kaum Muslim kulit hitam dan menjadikan Islam sebagai kendaraan mereka. Tapi hal ini menjadi oposisi terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran Islam adalah untuk semua manusia di semesta alam, tidak ditujukan untuk ras tertentu atau suku tertentu. Quran menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dikirim sebagai utusan bagi seluruh manusia.
Pada masa kenabiannya, Nabi membeli budak dan membebaskannya. Jika Islam hanya untuk kaum Arab, maka agama ini tidak akan menyebar hingga Indonesia, Afrika, dan belahan dunia lain. Ada berbagai ras di dunia ini yang juga memeluk Islam, seperti Cina, Arab, India, Indonesia, Persia, Eropa, dan lainnya. Islam mengajarkan persamaan dan harga diri manusia. Semua Muslim adalah bersaudara satu sama lain, tidak peduli warna kulitnya, budaya, atau rasnya. Jika kita lihat sisi lain, Islam mendapatkan kekuatan di Amerika melalui dibentuknya negara Islam. Dengan mendengar kata Islam di radio dan televisi, kaum Amerika masih merasa asing tentang hal ini. Konsep mereka terhadap Islam adalah pejuang Arab dari Baghdad. Kaum Muslim kulit hitam mengubah anggapan ini. Negara Islam mendirikan sejumlah sekolah, pertanian, rumah sakit, dan komunitas kulit hitam di berbagai daerah di negara itu. Lalu bintang baru muncul di horizon ajaran Islam, Malcolm Little. Dia menghabiskan masa kecilnya melakukan hal ilegal, seperti menggunakan obat-obatan, minum minuman keras, dan melecehkan perempuan. Pada usia 22, dia masuk penjara. Selama di penjara, Allah memberikan hidayah baginya. Quran mengatakan bahwa Quran akan menunjukkan jalan bagi yang ingin dibimbing. Malcolm sangat tertarik pada ajaran Islam melalui gerakan Elijah Muhammad. Dia menerima Islam sebagai agamanya dan merubah namanya menjadi Malcolm X, sebagai penolakan nama yang diberikan padanya oleh pemimpin budak. Hal ini mengubahnya menjadi manusia yang berbeda, lebih baik, lebih terhormat dan kuat. Pada tahun 1952, dia dibebaskan dari penjara, dan selama 12 tahun ke depan, dia membangkitkan ajaran Elijah Muhammad. Dia berbicara dengan luar biasa tentang negara Islam. Namun beberapa konflik muncul antara pikirannya dan ajaran Elijah selama masa pembunuhan Presiden Kennedy. Akhirnya Malcolm mulai tidak sependapat dengan ajaran Elijah, dan dia keluar dari negara Islam. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1964, dia mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan negara Islam dan membentuk Muslim Mass Incorporated in Harmony. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tekanan ekonomi dan politik dan degradasi sosial yang diderita setiap hari oleh kaum Afrika Amerika. Bulan berikutnya dia melakukan ibadah haji ke Mekah. Dia terkejut melihat bahwa Muslim dari berbagai ras, suku, warna kulit dan negara bersatu di Ka'bah. Mereka berbarengan tanpa ada perbedaan di antara mereka. Dia melihat kejayaan Islam dengan kesetaraan dan harga diri. Dia mulai melihat apa yang terjadi di Amerika, dan dia merasa kecewa, merasa bersalah terhadap diskriminasi ras terhadap Muslim di Amerika, dan dia akhirnya melihat kesalahan ajaran Islam di Amerika. Malcolm beralih ke ajaran Islam yang sesungguhnya. Dia merasa harus membawa ajaran Islam yang benar ke Amerika. Ajaran Islam yang sesungguhnya tidak memiliki kebencian terhadap ras kulit putih atau manusia apapun. Dia memahami bahwa Muslim adalah satu saudara dan tidak ada yang dinamakan Muslim kulit hitam dan Muslim kulit putih. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tidak ada orang Arab yang lebih tinggi kedudukannya dari bangsa lain dan juga sebaliknya. Malcolm X kembali ke Amerika dan dia membeberkan yang sebenarnya tentang Islam. Dia mulai mengajarkan Islam di Amerika sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Beralihnya dia ke ajaran Islam yang benar menjadikannya figur internasional. Namun sayangnya akibat hal itu musuhnya semakin banyak. Pada 21 Februari 1965 di Harlem, New York, ketika dia baru saja memulai pidatonya, tembakan diarahkan kepadanya. Malcolm X yang telah beralih ke Islam yang sesungguhnya, dia jatuh ketika berbicara tentang Islam yang sesungguhnya. Darahnya merupakan pengorbanan bagi tegaknya Islam yang sesungguhnya dan kecintaannya pada keyakinan Islam. Tujuannya untuk mengajarkan bahwa di dalam Islam tidak ada perbedaan ras telah tercapai. Malcolm, semoga Allah memberi rahmat bagimu atas apa yang telah kau lakukan untuk kemanusiaan dan Islam. Amin.
walking down the path I've walked so many times. On my way for noonday prayers, say praise Allah. But much to my surprise, I saw my family bound in chains. I rushed in to save them, but my efforts were all in vain. They captured my whole village, women and children too. Then they led us on two boats like the ark, 2 by 2. They chained us all together in the bowels of that ship. We suffered so much grief, but our love was always on our lips. From Africa to America, a voyage into hell. From Africa to America, sold upon arrival. From Africa to America, families torn apart. From Africa to America, alone with a broken heart. Picking cotton or cutting cane, sun up to sundown. 6 days a week out in the fields, no relief to be found. No cultural expression or education was allowed. Girls and women raped, and children traded for a new plow.